Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Kita tanyakan kepada Fikri Rofil Haq, WNI Relawan Mercy langsung dari Gaza. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Fikri. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Gaza. Memang sampai saat ini kondisi di Jalur Gaza masih terus mencekam ya. Pada satu hari ini ya, peperangan darat antara pejuang Palestina maupun pihak Zionis Israel ini sangat-sangat terdengar dari tempat kami, karena memang mereka juga ingin melancarkan serangan daratnya, melalui tank-tank baja mereka ataupun artileri mereka, sehingga dari tempat kami memang sangat-sangat terdengar jelas serangan-serangan antara pejuang Palestina ataupun pertempuran yang sangat sengit antara pejuang Palestina dengan pihak Zionis Israel. Dan sampai saat ini juga pihak Zionis Israel ini masih terus melancarkan serangannya baik dari udara, darat, dan juga laut ke seluruh bagian jalur Gaza, terutama mereka saat ini benar-benar membombardir rumah sipil, dan juga mereka juga menargetkan warga sipil yang ada di seluruh jalur Gaza, sehingga sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa terdapat 2.600 warga yang syahid, di antara mereka adalah 9.700 adalah anak-anak dan juga 6.800 wanita. Dan terdapat juga tenaga medis ataupun dokter maupun perawat, tercatat 326 tenaga medis meninggal akibat kekejaman serangan Zionis Israel, dan terdapat 42 pertahanan sipil, serta sampai saat ini 107 jurnalis meninggal ataupun sudah syahid akibat serangan Zionis Israel, dan korban luka-luka juga sudah hampir menyentuh angka 58.000. 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan juga masih banyak lagi ribuan atau 7.000 warga yang masih mereka belum bisa ditemukan oleh pihak tim evakuasi. Begitu. Ya, Fikri, bagaimana gambaran pemetaan dari pasukan Zionis Israel yang saat ini melakukan invasi darat di wilayah mana saja? Ya, kalau yang saya saya pantau dari tempat kita berada, memang mereka benar-benar sangat intens sekali ya pada satu hari ini, terutama di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, karena memang mereka ini setelah mereka menyerang serangan darat ke berbagai titik yang ada di Gaza Utara, mereka pun ingin melakukan serangan darat mereka di jalur Gaza bagian selatan. Mereka ingin menghancurkan ataupun memporak-porandakan jalur Gaza bagian selatan seperti di Gaza Utara yang sudah mereka lakukan, sehingga memang mereka memfokuskan atau titik fokus mereka juga saat ini di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Bahkan dalam 1 jamnya saja saya bisa mendengar ratusan tembakan ataupun arteri yang sangat terdengar jelas ya dari pihak Zionis Israel, sehingga dari tempat kami benar-benar satu hari ini memang kita juga tidak terlalu aman untuk keluar dari tempat kami berada, karena memang serangan-serangan benar-benar sangat jelas dari tempat kami berada. Mas Fikri, bagaimana dengan kondisi pengungsian maupun para pengungsi? Karena informasi yang kami dapatkan juga para Zionis Israel ini melakukan serangan besar-besaran, terutama di Gaza bagian selatan yang kita ketahui banyak pengungsi warga Palestina di sana. Ya, memang sampai saat ini juga para pengungsi yang ada di seluruh jalur Gaza saat ini benar-benar sangat menderita, di mana mereka banyak sekali mengalami kelaparan. Bahkan dari Kemenkes Palestina terdapat 900.000 anak-anak di tempat penampungan yang mereka dalam kondisi kelaparan dan juga sangat menderita, karena memang sampai saat ini krisis air bersih, krisis pangan, dan juga krisis tempat tinggal ya masih melanda di jalur Gaza. Dan juga mereka memang benar-benar sulit sekali untuk mencari makan
Bahkan dari atau pengamat atau UNRWA juga mengatakan bahwa warga Gaza yang memang sangat kesulitan untuk mencari makan bisa makan 2 sampai 3 hari dalam satu kali. Karena memang sampai saat ini yang sangat-sangat perlu dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di seluruh jalur Gaza, terutama di kamp-kamp pengungsian, adalah makanan siap saji, karena memang mereka 1,9 juta mereka mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman. Mereka meninggalkan rumah mereka, artinya mereka tidak mendapatkan, mereka tidak mempunyai tempat untuk beristirahat, mereka tidak mempunyai tempat untuk memasak, dan juga mereka tidak juga mempunyai tempat untuk membersihkan diri, sehingga memang mereka saat ini membutuhkan tempat yang layak untuk mereka, karena beberapa kali juga sudah turun hujan sehingga terjadi juga genangan-genangan air yang ada di kamp-kamp pengungsian. Ya, Fikri, di tengah krisis pangan dan juga kelaparan di kamp-kamp pengungsian, bagaimana distribusi makanan untuk para pengungsi? Apakah dapur umum masih terus ada di sana? Ya, sampai saat ini juga tim NGO ataupun organisasi kemanusiaan masih terus bergerak. Sampai saat ini juga saya ketika saya menuju ke kota Rafah juga beberapa kali melihat adanya dapur umum yang tentunya dari NGO kemanusiaan ataupun dari pemerintah Palestina sendiri untuk menyediakan makanan siap saji buat warga sekitar. Dan kami juga, tim RSI juga masih terus melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti kami juga menyiapkan makanan siap saji. Kurang lebih terdapat 1.800 orang yang ada di 2 sekolahan dekat Rumah Sakit Eropa, dan alhamdulillah program ini pun masih terus berjalan lebih dari 30 hari, hingga memang mereka sangat benar-benar senang sekali dengan adanya program ini, karena memang yang saya katakan sekali lagi bahwa saat ini masyarakat yang ada di kamp-kamp pengungsian benar-benar sangat membutuhkan makanan siap saji, ditambah mereka juga tidak memiliki uang untuk membeli makanan, mereka tidak memiliki alat-alat untuk memasak, sehingga memang mereka benar-benar membutuhkan makan untuk melangsungkan kehidupan mereka sehari-hari. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Fikri Rofil Haq langsung dari Gaza, Palestina. Kami terus doakan semoga Mas Fikri beserta dengan warga di jalur Gaza selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.